Berikutnya kita akan buat edit ya, edit data. Sama caranya sama seperti sebelumnya. Ini error karena kita kan kemarin kita belum mengatur konten ini ya. Oke, kita atur saja dulu konten tampil data. Berarti video kita bukan edit tapi tampil data. Kita perbaiki dulu tampil datanya. Kita buat di sini judul, kemudian konten. Kita kosongkan, tinggalkan di input oleh siapa. Berarti di sini kita buat judul, oke, kemudian di sini kita buat konten, kemudian di input oleh ini kan ada relasi ya, ada relasi. Kalau kita lihat di cast tuh bisa kita copy paste saja. Mana sih ini, nih created by ini, copy, kita buka profil, oke, kita tambahkan di sini. Oke, berarti di sini created by name. Nah, ini tinggal dihapus saja. Oh, sudah ada. Ini kita hapus. Oke, boleh kita coba refresh dulu untuk lihat hasilnya. Oke, ini sudah ada. Nah, untuk konten ini kan dia jadi tidak tampil. Kalau kita lihat kenapa dia tidak tampil, kontennya kita tidak pakai T ya, konten bahasa Indonesia. Oke, kontennya kan jadi seperti ini nih. Nah, konten ini sebenarnya kita tuh maunya konten itu tuh kita nampilinnya itu menggunakan strip, bukan strip tag ya, HTML strip. Kalau saya tidak salah tuh strip tag tuh udah otomatis. Nah, gini dia. Jadi kontennya kan kayak kosong nih, tapi kan sebenarnya dia ada isi ya. Nah, kita tidak memaksakan untuk menampilkan kontennya. Nanti ada tombol edit atau ada tombol detail, baru dia nanti bisa lihat konten yang ada gambarnya. Tapi kalau di tabel ini cuma tampil judul sama konten teks saja. Oke, ini sudah, berarti tinggal kita buat edit. Nah, editnya ini berarti masih cast, kita perbaiki jadi profil. Yang cast itu diganti jadi profil. Oke, sekarang kita lanjutkan, klik edit, masuk ke profil edit, kemudian di profil edit kita copy kodenya dari create ya, kita copy dari function create di edit. Oke, ini, nah di sini kita bahas nih, ini kan harusnya kita pakai perintah profil, atau kita sebut dari model boleh, app model profil find or fill. Nah, harusnya kan gini. Biasanya kode kita tuh kan gini ya. Nah, ini nilainya ID-nya. Oke, jadi sebenarnya perintah ini kalau kita menggunakan fitur Laravel namanya model binding, ini tidak perlu lagi kita buat. Kenapa? Karena di sini Laravel sudah otomatis pakai perintah find or fill-nya, jadi tidak perlu lagi ada di sini nih. Tinggal gini saja. Nah, ini udah jadi nih. Ya, tinggal ganti ini, diganti jadi update, kemudian koma profil ID ya. Udah, simpan, metodenya kita ganti jadi put. Oke, simpan, kita coba refresh. Oke, harusnya udah tampil. Nah, ini sudah, editnya udah tampil nih. Tinggal nanti kode update-nya, kode update bisa kita copy paste saja dari sini. Nah, sama nih kode update-nya. Ini enggak, kode update-nya tidak ada apa namanya tuh, tidak ada model binding. Jadi fitur ini namanya fitur model binding. Jadi Laravel otomatis buatin find or fill gitu. Jadi kita tidak perlu lagi find or fill di sini ya. Oke, ini kita pastekan require bener. Nah, ini bukan create tapi profil, kita find dulu. Oke, udah find or fill, baru kita update ya. Oke, misalnya saya tambahkan di sini body, saya klik simpan, harusnya datanya berhasil disimpan, ada bodinya. Oke, gambarnya saya hapus. Sorry, gambarnya yang saya hapus. Oh, ngapus gambar dari sini ya. Oke, tinggal satu gambar, saya klik, harusnya tinggal satu gambar. Oke, sip. Ini edit udah selesai. Pesannya berarti data berhasil
diubah. Oke, terakhir tinggal destroy itu, nah ini juga sama. Kalau destroy ini sudah ada model bindingnya. Jadi saya bisa gini langsung, profil delete tinggal flash message, data sudah dihapus, return back. Oke. Oke, ini data berhasil dihapus. Jadi ini fitur magicnya lah ya, fitur magic Laravel tuh salah satunya magicnya seperti inilah. Jadi seolah-olah kita tidak melakukan query untuk mencari data, padahal sudah dilakukan binding atau diikat datanya secara otomatis oleh Laravel. Oke, berikutnya tampil data juga di function show. Di sini tinggal kita mau buat tampil data itu berarti linknya sama. Di sini kita buat namanya detail. Di sini kita buat dia show. Oke, kita refresh. Kemudian nanti orang bisa klik detail. Nah, ini muncul ya. Lalu baru nih kita modif saja nih, Ctrl Shift S. Saya buat di sini profil show, namanya show.blade.php. Oke, kemudian kita hapus saja tabelnya karena kita tidak perlu tabel. Kita kan mau nampilin satu data ya. Oke, ini kita tampilin satu data. Nah, di sini perintahnya juga sama. Jadi gini dia, tidak perlu find or fail lagi karena udah di binding oleh Laravel. Jadi kita tuh benar-benar dimanjakan oleh Laravel kalau kita tahu cara menggunakannya. Oke, tinggal tampilin. Saya pakai thid, kemudian ini dihapus saja, ini dihapus saja. Tampilnya itu bagusnya kiri kanan ya. Misalnya judul kita buat profil judul, namanya apa sih tadi? Profil ya. Kemudian kita buat isi atau konten. Nah, kemudian di sini kita buat juga konten. Kita coba refresh. Ada error di enggak ya? Nah, ini kita lihat nih. Nah, jadi di Laravel itu ada dua nih. Kalau ini kita mau kode HTML itu tidak dieksekusi sebagaimana mestinya, dia ditampilin apa adanya kalau kita menggunakan gini. Nah, tapi kalau kita menggunakan ini, profil konten, simpan seperti ini. Nah, ini baru ditampilkan. Oke, udah selesai. Tinggal di sini tanggal. Ini nanti tampilannya silahkan kalian perbagus sendiri ya. Ini tanggalnya dari created at saja. Translated format, kita pakai apa ya, formatnya itu D L, D F Y. Oke, nah ini Kamis. Tanggal posting ya, kita buat tanggal posting, kita buat Kamis 1 Juli. Oke, kemudian kita atur jaraknya, width, jaraknya itu misalnya 15% untuk judul biar dia geser ke sini. Oke, saya sudah selesai. Kalau kita mau tampilin created by, silakan, sama saja caranya ya. Di sini kita buat nih, dibuat oleh, berarti profil created by name. Oke, sip. Jadi muncul ya. Oke, udah selesai. Jadi untuk ini sekaligus ya di video ini. Berikutnya kalau kita lihat kode kita, ini kan juga sama nih, 3 ini ya, ada created by masjid ID, ini juga sama. Nah, kode yang sama ini mau saya buatkan thread karena nanti di tabel kita itu selalu ada created by dan masjid ID. Jadi saya sudah tanya sama ChatGPT, jadi saya buat gini. Saya paste kodenya, kemudian saya bilang kalau saya buat 2 thread namanya has created by dan has masjid ID, menurut kamu gimana? Jadi kasih tahunya. Nah, ini tinggal saya copy kodenya, kemudian sorry, salah. Kita simpan di threadnya di app thread ya. Ini .php. Kemudian di sini tinggal kita buka kode PHP-nya.
kemudian jangan lupa apa namanya, saya lupa kode apa, namespace ya, tinggal lihat di sini nih. Namespace-nya ini tinggal atur namespace. Oke, kemudian baru kita copy paste kodenya. Nah, oke, ini created by, saya paste. Oke, kemudian satu lagi saya simpan lagi, namanya itu hash masjid ID, berarti hash masjid ID .php, hash masjid ID. Oke, udah benar. Kodenya sama, namespace-nya kita buat app thread, kemudian kodenya kita copy dari sini. Oke, paste. Nah, jadi sudah ada 2 thread ini. Cara pakainya di profil, tinggal panggil saja. Boleh dibuat baru, use hash created by, hash masjid ID. Oke, ini dia. Oke, jadi setiap datanya tersimpan otomatis itu harusnya ngikut dia. Ini saya contohin, ini saya kosongin dulu, kita coba simpan data baru. Oke, kita lihat harusnya dia otomatis ngikut ya. Nah, ini dia. Oke, kemudian masjid ID juga kesimpan. Lalu berikutnya untuk Slack nih juga sama nih, berarti kalau Slack nih gimana ya, kita kasih tahu sama ini. Oh sorry, ini belum kita hapus ya, ini dihapus dulu dong kan biar kelihatan perubahannya. Oke, ini dihapus dulu. Nah, coba ulang berarti. Oke, kita coba lagi, benar atau tidak dia tersimpan otomatis. Oke, ini sudah, ini juga sudah. Lalu dengan cara seperti ini kan lebih gampang nih, nanti di tabel-tabel lain tinggal panggil hash created by, kemudian hash masjid ID ya. Kemudian untuk Slack ini sama, kita copy juga, kita kasih tahu sama ChatGPT. Mana dia tadi, ini dia. Oke, nih buatkan thread juga. Nah, gitu, berarti generate Slack namanya dibuatinnya. Oke, berarti kita buat file baru. Saya buka saja hash created by nya, kemudian saya save as, Ctrl Shift S, berarti namanya adalah generate Slack. Oke, .php, namanya generate Slack. Kita lihat kodenya sama. Oke, bot as created by. Oke, kita simpan. Nah, ini diimpor nih. Oke, diimpor use str. Nah, untuk Slack ini saya maunya tuh ada ID masjid, jadi model masjid ID. Oke, gini dia. Nah, ini kombinasi judul dengan masjid ID-nya. Oke, kemudian kita coba simpan datanya. Testing, tes. Oke, kita lihat Slack-nya. Slack. Oke, mana dia? Nah, ini masih salah ini. Harusnya ada masjid ID di sini ya. Oke, berarti ini belum dieksekusi kodenya. Kalau kita ganti jadi out user, kemudian di sini masjid ID. Oke, but generate Slack, sebentar. Atau apa, kodenya tidak otomatis ya? Saya lihat dulu untuk yang lain. Oke, ini oke, sip. Sekarang kita coba ulang, input lagi, tes. Oke, dia ada spasi itu, nanti spasi harusnya diganti dengan strip ya. Nah, sudah, tapi kenapa tidak ada ID dari masjid? Oh sorry, ini salahnya di sini, saya lupa ngapus yang di ininya. Ini dihapus dulu aturannya. Oke, ini juga sama. Nah, gitu, jadi kodenya lebih sedikit di controller. Kita ulang lagi nih. Ini profil visi misi, simpan. Nah, ini dia, ini baru bener nih. Slack doesn't have a default value, dia kata. Oh, berarti belum terisi Slack-nya. Kenapa? Karena kita belum manggil generate Slack ini di profilnya. Jadi kita panggil nih generate Slack. Jadi manggil thread itu bisa
satu-satu, ini satu boleh, atau satu sekaligus gini boleh juga, dipisahkan dengan koma ya. Oke, F5. Nah, ini baru dieksekusi, baru ada ID 2 nya. Nah, ini baru bener ini. Oke, sip. Sekarang kode kita jadi lebih bagus, di update jadi dikit nih kodenya ya. Kenapa? Karena kan untuk slug dan masjid ID created by ini kan harusnya dia memang otomatis ya, karena dia bergantung kepada data yang sudah ada gitu maksudnya. Jadi kayak slug itu bergantung pada data judul, kalau hash masjid ID bergantung pada user yang login juga sudah ada, created by juga datanya dari user yang login, jadi tidak perlu lagi kita buat di controllernya. Oke, kalau sudah disimpan, oke, udah selesai. Berikutnya itu nanti mungkin kita akan lanjut lagi di modul-modul lainnya. Tampilannya silahkan diubah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat